Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Denny dari Eksplorasi Archipelago. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Perjalanan kali ini benar-benar gak direncanakan sama sekali. Awalnya cuma niat nyari makan siang bareng. Malah keterusan sampai jalan menuju kota baru. Kadang perjalanan dadakan justru jadi yang paling seru. Karena kita gak pernah tahu bakal ketemu hal-hal menarik apa aja yang di sepanjang perjalanan. Jadi awal ceritanya sih simple banget. Kita tuh cuma pengen cari makan siang setelah selesai pekerjaan masing-masing. Rencananya tadi mau beli lobster mutiara di desa Starap. Sekalian mampir ke pantainya yang bagus di sekitar sungai Danau. Pas nyampe Starap ada yang nyeletuk. Terusin aja mas ke sana sekalian. Ya udah, kita gas terus ke sana. Alah, nyampe yang sana pun ada lagi yang bilang, lanjut aja mas ke Bagatan. Oke deh, terus jalan lagi. Dan ternyata pas udah di Bagatan, bukannya berhenti malah diterusin sampai Batu Licin. Nah loh, kalau udah nyampe Batu Licin, rasanya rugi banget kalau nggak nyebrang ke kota baru. Ya, akhirnya kita pun nyebrang dan kita memutuskan untuk masuk ke daerah Lontar dan tujuan akhirnya Pantai Teluk Tamyang. Begitu ceritanya. Perjalanan yang awalnya cuma niat makan siang, malah jadi road trip dadakan yang panjang banget. Setelah turun dari feri Tanjung Serdang, kita langsung disambut hujan deras banget. Deras atau lebat sih? Ya, apapun itu, yang jelas hujannya benar-benar keroyokan. Sumpah. Padahal niatnya pengen update kondisi jalan menuju Teluk Tamyang dari Tanjung Serdang. Apakah masih banyak lubang atau udah lebih nyaman untuk dilalui? By the way, kalau dihitung dari Gerbang Ayani kilometer 6 Banjarmasin sampai ke Teluk Tamyang, jaraknya itu sekitar 345,8 km loh. Lumayan panjang perjalanan. Tapi justru disitulah serunya road trip kita kali ini. Dan akhirnya kita sampai juga di Pantai Teluk Tamyang. Perjalanan kali ini benar-benar tanpa persiapan sama sekali. Bayangin aja, perbekalan gak ada, baju cadangan gak bawa, bahkan sandal jepit pun lupa kita bawa. Tapi syukurnya semua yang kita butuhkan ternyata tersedia di sini. Mau makanan, minuman, baju, celana, jaket, topi, sampai perlengkapan mandi pun ada. Luar biasa lengkap banget. Jadi setidaknya buat kalian yang mau trip dadakan kayak kita, nggak perlu terlalu khawatir. Cuma ya jangan ditiru juga sih kayak perjalanan kita ini. Bener-bener unexpected momente.
Walaupun masih diguyur hujan, ternyata nggak ngurangin sedikit pun keseruan beliau-beliau bermain di pantai. Tetap bisa menikmati keindahan alam, air laut yang tenang, dan pastinya suasana pantai yang bersih. Mungkin momen kayak gini memang harus sering-sering diagendakan ya, biar nggak terus-terusan disibukkan sama kerjaan. Ya, setidaknya ada waktu buat stress release, ngembalin energi sambil menikmati ciptaannya yang luar biasa indah ini. Setelah puas main hujan-hujanan di pantai Teluk Tamiang, perjalanan kita lanjut lagi menuju pantai yang masih jarang orang tahu. Pantai ini bersih, airnya pun jernih, dan yang pasti punya keajaiban. Dari sini kita bisa melihat sunrise dan sunset dalam satu pantai aja. Keren kan? Tapi sayang sayangnya cuaca kali ini masih belum bersahabat. Hujan terus setia menemani perjalanan kita. Semoga aja nanti pas sampai hujan gak mengurangi keindahan pantai yang kita tuju ini. Selamat datang di Pantai Risalo. Pantai ini masih bisa dibilang hidden gem karena belum terlalu banyak orang tahu akan keindahannya. Garis pantainya yang panjang, pasirnya yang halus dan bersih, air lautnya pun jernih banget. Yang bikin Risalo istimewa adalah keunikannya dari pantai ini kita bisa menikmati momen sunrise dan sunset sekaligus. Jadi bayangin aja, pagi disambut matahari terbit yang hangat, sore ditutup dengan langit jingga keemasan. Satu pantai, dua keindahan sekaligus. Walaupun cuaca kali ini masih mendung karena hujan, semoga aja kita tetap bisa menangkap pesona yang bikin Pantai Risalo ini layak banget masuk list destinasi kalian. Bener-bener sayang banget ya, kita ke pantai sebagus ini tapi timingnya kurang pas. Datangnya kesorean, ditambah lagi cuaca juga kurang mendukung. Tapi ya namanya juga trip dadakan, jadi let it flow aja lah. Yang penting sekarang kita sudah nemu tujuan wisata baru yang wajib banget kita kunjungi lagi di lain waktu. Next time harus lebih siap dan datang lebih awal biar bisa menikmati keindahan Pantai Risalo dengan maksimal.
Dan ternyata bener men, Pantai Risalo sebagus dan seindah ini. Cocok banget buat kalian yang suka pantai bersih, tenang, dan alami tanpa ada gangguan visual yang bisa ngurangin pesonanya. Fix ya, cuti bulan depan kita camping di Pantai Risalo bareng Pak Ijo. Ada yang mau ikut gabung? Kuilah gaskan camping bareng di sini. Oh iya, untuk biaya masuk Pantai Risalo sementara ini masih gratis. Bahkan kalau mau camping juga dipersilahkan. Tenang aja soal perut, di sini ada warung yang buka sampai malam. Tapi ingat ya, walaupun gratis bukan berarti kita bebas enaknya. Minimal jangan buang sampah sembarangan dan selalu hormati penduduk serta alam sekitar. Biar pantai seindah ini tetap terjaga untuk kita semua. Sedikit kesimpulan dari perjalanan dadakan kali ini. Walaupun tanpa persiapan, ternyata kita bisa nemuin banyak pengalaman seru. Mulai dari ketemu hujan deras, disuguhi keindahan Teluk Tamiang, sampai akhirnya menemukan hidden gem bernama Pantai Risalo. Semua jadi bukti kalau setiap perjalanan selalu punya ceritanya sendiri. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, tulis kolom komentar pengalaman atau tempat rekomendasi kalian, dan subscribe supaya nggak ketinggalan eksplorasi kita berikutnya. Tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bareng Eksplorasi Archipelago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.